Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Giska Widya Kartika dalam Smekda Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih teman-teman, yaitu Ibu Wilya Juwerni SPD MSI selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu perjalanan Ibu dari Bukit Tinggi ke Padang Panjang Bu? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah tidak lancar. macet. Alhamdulillah. Untuk hari ini nih teman-teman, kita akan berbincang-bincang hangat bersama Ibu Wilya Juwerni membahas tentang pendidikan vokasi nih teman-teman. Nanti Giska boleh tanya-tanya ya Bu ya sama Ibu, boleh? Oke. Pendidikan vokasi menjadi gardu terdepan yang digaungkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan SDM-nya untuk bersaing di industri. Bagaimana menurut Ibu? Terima kasih Rizka. Jadi memang benar kalau kita lihat dengan kebutuhan saat ini bahwa pendidikan vokasi itu betul-betul dibutuhkan. Kenapa Ibu katakan demikian? Karena kalau sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan vokasi itu adalah tenaga siap pakai. Karena di pendidikan vokasi semuanya akan dipersiapkan dengan keterampilan, dengan keahlian yang siap turun ke lapangan. Nah, sesuai dengan kebutuhan saat ini, kalau pendidikan vokasi dibandingkan dengan sarjana biasa, itu kalau sarjana biasa barangkali teorinya lebih banyak daripada prakteknya. Sehingga kalau di vokasi praktek lebih banyak. Kalau boleh kita presentasikan mungkin di vokasi ini 60% untuk langsung praktek dan teorinya hanya 40%. Tapi kalau pendidikan sarjana biasa itu kebalikannya. Jadi lebih dominan teori daripada praktek. Jadi benar Provinsi Sumatera Barat saat ini bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga ahli yang langsung terjun ke lapangan kerja. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi kalau pendidikan vokasi itu menyiapkan siswa itu langsung terjun ke dunia kerja gitu Bu ya? Ya. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih Bu. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat berupaya menstimulasi pendidikan vokasi khususnya di SMK. Selaku Kepala Cabang Dinas Wilayah 1 Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, yang sudah Ibu rencanakan terkait vokasi apa aja tuh Bu? Ya. Jadi kalau kita lihat, kita sekarang di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 bagaimana menggenjot atau menstimulasi SMK-SMK yang ada di wilayah kita ini untuk terus bagaimana menciptakan pendidikan vokasi. Salah satu kita dorong sekarang SMK itu bagaimana menciptakan link dan match-nya itu dengan industri. Jadi kita dorong terus SMK kita itu langsung terjun ke industri. Bahkan ada sekarang beberapa program yang ada di SMK seperti SMK Pusat Keunggulan dan juga SMK Pemadanan, dan dengan bloodnya SMK itu kita mendorong bagaimana SMK itu memang sesuai lulusannya itu dengan tuntutan dunia kerja. Diawalilah dengan magang atau PKL ya kan. Itu kita dorong semua seperti SMK 2 Padang Panjang yang barusan saya lihat secara langsung ini memang sudah melakukan linknya dengan dunia kerja, bahkan didukung oleh Disnaker Kota Padang Panjang. Pada saat ini dilaksanakan seleksi, itu langsung ada datang industri yang langsung datang ke sekolah, yang sangat kita apresiasi sekali. Dari samping itu kita juga berharap seperti pemadanan di SMK itu ada guru tamu, ada industri-industri yang mendukung program di SMK sehingga kurikulumnya juga kita persiapkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja. Ketika kurikulum di SMK itu sudah link dengan dunia kerja, tentu gampang nanti lulusan kita di SMK ini punya keterampilan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha lainnya. Jadi kita di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 khususnya dan Sumatera Barat pada umumnya tetap mensupport, mendorong bagaimana SMK kita itu bisa hebat untuk tahun-tahun berikutnya. Oke, lalu nih Bu, sejauh ini Bu melihat bagaimana perkembangan pendidikan vokasi khususnya di SMK Bu? Kalau kita lihat di wilayah kita Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 sudah lumayan berkembang pendidikan vokasi dengan semakin banyaknya MOU yang dibuat oleh SMK itu dengan dunia usaha dan industri, dengan semakin berkembangnya tempat-tempat magang
dan semakin berkembangnya lulusan kita itu nanti diterima di dunia kerja yang ada di provinsi maupun di luar provinsi. Jadi kalau kita lihat SMK kita sudah mengarah ke sana, dan mana yang belum masih kurang, ini akan kita pacu terus bagaimana sekolah itu atau SMK itu bisa terus mengembangkan dirinya. Ibu berharap juga pada kesempatan ini khusus untuk SMK di wilayah 1 itu tidak hanya MOU dengan dunia usaha dan industri itu untuk magang saja, tetapi bagaimana kita juga sudah punya MOU, lulusan kita itu langsung diterima oleh dunia usaha dan industri. Kenapa? Karena begitu ketika dia PKL di sebuah industri atau dunia usaha lainnya itu, dia tidak pulang lagi begitu. Sehingga nanti dia langsung menjadi karyawan di sana. Ini yang akan kita pacu SMK kita untuk wilayah 1. Oke, kalau dari analisis Ibu sendiri nih, tantangan apa saja yang harus dihadapi terkait dengan pendidikan vokasi? Ya, pertama tantangannya memang yang tadi, ketika kita tidak betul-betul mempersiapkan apa yang dibutuhkan industri itu, nanti skill yang dimiliki atau kompetensi yang dimiliki oleh anak-anak kita lulusan SMK itu tidak bisa memenuhi apa yang dituntut oleh industri. Nah, ketika tadi kita lihat, kita tahu sekarang bahwa saingan itu ketat. Tadi Ibu lihat secara langsung yang akan diterima di dunia kerja melalui Disnaker Kota Padang Panjang penyelenggaranya tadi itu hanya 103 orang. Sementara yang ikut itu lebih dari 3 orang. Itu berarti apa? Kita tidak bisa main-main untuk masalah ini. Nah, yang kita khawatirkan itu nanti ketika melalui seleksi seperti itu, anak-anak kita tidak bisa memenuhi kebutuhan apa yang diharapkan oleh industri tadi gitu kan. Salah satu tadi juga menjadi perhatian kita barangkali yang juga di luar kewenangan kita. Tadi saya melihat secara langsung anak-anak ini tidak hanya mengikuti tes dan wawancara, tetapi juga melewati tes fisik gitu kan. Nah, apa yang terjadi? Ketika dunia industri itu mengharapkan tinggi minimal itu 155, ternyata anak-anak kita hanya banyak yang tidak mencapai itu. Nah, mungkin salah satu ke depan, mohon maaf ini untuk pemirsa semua, kita berharap barangkali mungkin apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan juga untuk anak-anak kita supaya dia lebih tinggi. Mungkin olahraga secara rutin atau mungkin gizinya kita cukupkan, kan seperti itu. Supaya target-target minimal yang ditetapkan oleh DUDI itu bisa kita penuhi. Jadi itu yang Ibu lihat, sehingga kita pacu terus SMK kita semoga menjadi SMK bisa, SMK hebat. Oke, ini lanjut pertanyaannya ya Bu ya. Di dunia industri di Sumatera Barat cukup terbatas kan Bu? Ya. Bagaimana melakukan kunjungan industri atau magang untuk sinkronisasi kurikulum Bu? Ya. Jadi memang kita sadari kalau kita Sumatera Barat mungkin lebih dominan masih pertanian, sehingga industri kita terbatas. Tapi juga sekarang di Sumatera Barat itu UMKM juga lumayan pesat perkembangannya yang dipacu oleh pemerintah kita. Maka kita berharap sinkronisasi untuk Sumatera Barat itu lulusan kita dari SMK mungkin bisa tidak hanya ke industri besar, tetapi juga industri menengah dan seperti UMKM. Itu yang kita harapkan. Misalnya ketika lulusan kita itu adalah program keahliannya boga, itu di UMKM Sumatera Barat juga cukup banyak yang bisa. Atau mungkin keahliannya membatik barangkali ya, itu juga UMKM ada. Nah, namun memang kita sadari belum sebanyak di kota-kota besar industri yang ada di Sumatera Barat. Cuman saran Ibu pada kesempatan ini, anak-anak kita, lulusan kita SMK Sumatera Barat, ketika mau magang, jangan orientasinya Sumatera Barat aja. Kita sudah tahu semuanya itu terbatas, tentu kita tidak boleh lokal saja apa kita. Nah, mungkin saran Ibu ke depan, kita melihat ke kota-kota yang lain seperti tidak salahnya ketika magang ke Batam. Ketika kita punya kurikulum, kita sinkronkan dengan kebutuhan di Batam industrinya, maka insya Allah kita akan ke Batam. Atau bahkan tadi di SMK 2 juga SMK yang lain seperti di SMK 1 Baso yang Ibu juga pernah ke sana, itu tidak hanya di Sumatera Barat, bahkan tadi SMK 2 ke Bekasi. Anaknya untuk magang saja di Bekasi SMK kita ini ya. Luar biasa juga SMK 2 bulan dengan gratis lagi. Nah, itu salah satu upaya yang perlu kita buka wawasan kita ke depan. Jangan hanya terfokus pada Sumatera Barat, tetapi juga kita melihat
atau melebarkan pandangan kita ke kota lain yang kota-kota besar industrinya misalnya di Jawa ataupun mungkin di Batam dan lain sebagainya. Kalau perlu sampai ke luar negeri. Nah, sangat bedalah pengalaman kita nanti yang kita dapatkan dari magang di luar negeri. Nah, bagaimana SMK kita di cabang dinas wilayah 1 merambah sampai ke luar negeri sana. Itu yang kita harapkan. Jadi ke depan mudah-mudahan SMK kita bisa. Oke, itu ya Bu ya. Lanjut nih Bu, apa tindakan yang harus dilakukan oleh SMK yang memiliki konsentrasi keahlian yang sudah berada di fase stagnan? Ya, memang benar. Ibu menyadari kalau generasi Ibu kemarin SMK itu 2 saja yang Ibu tahu, yaitu SMEA yang ekonomi dan STM teknologi. Nah, sementara sekarang sudah dengan kebutuhan yang ada di dunia usaha dan industri, kita tidak bisa terfokus konsentrasi itu. Ibu masih ingat itu? Kalau dulu di SMEA itu yang favorit itu barangkali sekretaris, ya kan? Akuntansi misalnya seperti itu. Tetapi kalau kita lihat sekarang sekretaris udah mulai tidak diminati, ya kan? Atau beberapa jurusan atau program keahlian lain sudah mulai stagnan. Nah, tentu tindakan kita tidak boleh kita mempertahankan semua itu. Tentu kita update apa sekarang yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja. Di dunia usaha dan industri itu sekarang apa yang dibutuhkan? Mungkin yang paling dibutuhkan itu adalah misalnya masalah IT, ya kan? Mungkin konsentrasi kita akan kita alihkan kepada yang dibutuhkan. Nah, jadi saran kita sekarang kepada SMK kita yang punya program keahlian yang sudah stagnan, tentu kita harus keluar dari kota itu. Istilahnya tidak boleh bertahan di situ. Kita harus melihat apa kira-kira penggantinya yang mungkin bisa lebih bagus lagi untuk ke depan. Jadi jangan kita stagnan, kita diam, tambah stagnan kita. Tetapi kita kembangkanlah apa sekarang yang butuh. Seperti Ibu sampaikan tadi, memang sekarang luar biasa SMK kita bahkan tidak mengenali lagi hanya satu program keahlian, tetapi di sebuah SMK itu pernah ada 11 program keahlian. Kemudian juga saran Ibu sekarang supaya kita persaingannya sangat bagus, tentu kita berpacu itu secara sehat. Jadi ketika kita buka program keahlian baru, tentu kita jangan lupa lihat juga tetangga-tetangga kita yang juga sudah punya beberapa waktu program keahlian yang sama. Mungkin kita buka dengan belajar ke sana. Atau mungkin dengan peluang yang sangat kecil kita tidak buka itu, kita buka lagi yang lain. Tentu analisanya harus sangat tajam dan sangat jelas sesuai dengan kebutuhan saat ini yang terupdate. Ya. Oke, lanjut Ibu ya, pertanyaan terakhir nih Bu. Apa harapan Ibu untuk SMK dalam 5 tahun ke depan nih Bu? Ya, kita berharap sesuai dengan tujuannya. Kita pendidikan SMK itu memang sebagian besar lulusannya adalah untuk kesiapan ke dunia kerja. Bukan berarti tidak boleh melanjutkan, bisa juga, cuman sebagian besar tentu ke dunia kerja. Nah, untuk itu kita berharap 5 tahun ke depan betul-betul vokasi ini kita persiapkan secara utuh. Sehingga seperti yang Ibu sampaikan dari awal tadi, ketika lulusan kita sudah dibekali dengan keahlian, keterampilan yang siap pakai, kemanapun dia akan terpakai di dunia kerja. Jadi SMK bisa, SMK hebat itu jangan sampai hanya kita baca-baca saja. Jangan sampai kita hanya ungkapkan seperti itu, tapi memang betul-betul kita wujudkan untuk berikut-berikutnya. Silakan para SMK untuk selalu berkreasi, selalu mencari peluang-peluang untuk dunia kerja yang lebih luas. Tidak hanya skopnya di daerah terdekat, tetapi juga barangkali sampai ke luar negeri sana. Itu harapan kita. Jadi terwujudlah SMK bisa, SMK hebat itu yang tidak hanya kita canangkan begitu saja. Oke, jadi begitu ya Bu ya. Soalnya Giska sebelumnya Giska tidak tahu apa itu pendidikan vokasi. Jadi setelah berbincang-bincang dengan Ibu, jadi kami sudah mengerti dan juga pemirsa di rumah juga sudah mengerti apa itu pendidikan vokasi gitu Bu. Oke teman-teman semua, selesai sudah perbincangan kita bersama Ibu Wilya Juwerni. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya, sudah meluangkan waktu Ibu untuk datang ke sekolah kita SMK Negeri 2 Padang Panjang. Iya.
Oke teman-teman semua, selesai sudah perbincangan kita. Saya selaku host mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.